Mentari pagi menyinari ruang kerja Rizwan, gubernur Batavia yang dikenal tegas, visioner, dan dekat dengan rakyat. Di usia kepala 4, Rizwan telah berhasil membawa perubahan signifikan bagi provinsinya. Senyumnya selalu menghiasi layar televisi. Dan tajuk berita, citra seorang pemimpin ideal yang diidamkan banyak orang. Di balik citra publik yang sempurna itu, tersimpan sebuah rahasia yang berpotensi menghancurkan segalanya. 5 tahun lalu, dalam sebuah kunjungan kerja ke sebuah kota kecil di selatan Batavia, Rizwan bertemu dengan Risa, seorang wanita pengusaha lokal yang gigih dan menawan. Pertemuan yang awalnya profesional, perlahan berubah menjadi hubungan yang lebih intim. Rizwan terpesona dengan semangat Risa, sementara Risa melihat Rizwan bukan hanya sebagai seorang gubernur, tetapi juga sebagai pria yang penuh perhatian. Mereka menjalin hubungan rahasia yang penuh gairah, namun juga diliputi rasa bersalah. Waktu berlalu, Rizwan semakin fokus pada karir politiknya, sementara Risa tetap menjalankan bisnisnya. Mereka berjanji untuk menjaga jarak, menyadari bahaya yang mengintai jika hubungan mereka terungkap. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, Risa menghubunginya dengan kabar yang mengguncang dunia Rizwan. Risa mengandung anaknya. Rizwan dilanda dilema. Di satu sisi, ia merasa bertanggung jawab terhadap Risa dan calon anaknya. Di sisi lain, ia tidak bisa membayangkan dampak skandal ini terhadap karir politiknya. Keluarganya, terutama istrinya, Laras, seorang wanita anggun dan setia yang selalu mendukungnya. Rizwan memutuskan untuk merahasiakan hubungan dan anak tersebut, memberikan dukungan finansial kepada Risa secara dayam-dayam. Bertahun-tahun berlalu, rahasia itu terkubur rapat. Rizwan semakin sukses dalam karirnya, sementara Risa membesarkan putrinya, Anya, seorang diri. Anya tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan periang tanpa tahu siapa ayah kandungnya. Namun, takdir punya cara sendiri untuk mengungkap kebenaran. Sebuah portal berita lokal mulai mencium adanya kejanggalan dalam laporan keuangan beberapa proyek pemerintah daerah. Seorang jurnalis muda ambisius bernama Bayu menemukan aliran dana yang mencurigakan ke rekening seorang wanita di luar lingkaran pemerintahan. Penyelidikannya membawanya pada nama Risa dan sebuah foto seorang anak perempuan yang memiliki kemiripan yang mencolok dengan gubernur Rizwan. Kabar itu meledak seperti bom di tengah hiruk-pikuk ibu kota provinsi. Artikel investigasi Bayu dengan judul sensasional, Gubernur Rizwan dan Rahasia di Balik Proyek Fiktif, menyajikan bakti-bakti mengejutkan. Aliran dana dari proyek pembangunan yang konon tidak pernah terrealisasi ternyata mengalir ke rekening Risa, seorang pengusaha kecil. Yang lebih mengejutkan lagi, artikel itu menyertakan foto Risa bersama seorang gadis kecil bernama Anya yang memiliki kemiripan luar biasa dengan Rizwan di masa mudanya. Citra sempurna Rizwan sebagai arsitek visioner yang beralih menjadi pemimpin jujur langsung hancur. Dalam sekejap, ia berubah dari pahlawan menjadi objek gosip dan cemoohan. Lawan-lawan politiknya mengambil momentum ini untuk menjatuhkannya. Tuntutan untuk mundur dari jabatan mulai menggema dari segala penjuru. Laras, sang istri, hancur hatinya. Ia tak hanya harus menghadapi pengkhianatan dari suaminya, tetapi juga menanggung aib di depan publik. Rumah tangga yang selama ini dibangun dengan citra harmonis, kini retak di depan mata ribuan pasang mata. Di tengah badai itu, Rizwan harus menghadapi panggilan dari Bareskrim Polri. Pada pagi hari yang dingin, Rizwan tiba di gedung Bareskrim dengan wajah tegang. Ia didampingi oleh tim kuasa hukumnya yang berusaha menutupi wajahnya dari kerumunan wartawan yang haus berita. Kami datang untuk memenuhi panggilan pihak berwajib dan akan bersikap kooperatif, ujar salah satu pengacara. Suaranya lantang, namun tak mampu menyembunyikan kegugupan. Tepat di lantai yang berbeda, di gedung yang sama, Risa juga hadir bersama putrinya, Anya. Wajahnya terlihat lelah, namun matanya memancarkan keteguhan. Ia hanya ingin kebenaran terungkap. Anya, gadis kecil yang polos, memeluk boneka beruangnya, tidak mengerti mengapa ia dan ibunya harus berada di tempat yang ramai dan menyeramkan ini. Proses tes DNA dimulai. Rizwan berada di lantai 15, sementara Risa dan Anya di lantai ke-16. Sesuai prosedur, mereka tidak dipertemukan. Sampel air liur dan darah diambil dari Rizwan, Risa, dan Anya. Selama proses itu, ketegangan terasa begitu nyata. Di ruang terpisah, Rizwan hanya bisa merenung. Kilasan-kilasan masa lalu berkelebat di benaknya. Masa di mana ia merasa hidupnya sempurna sebagai arsitek sukses dan suami yang dicintai. Kini, ia harus mempertaruhkan segalanya, menunggu hasil yang akan menentukan
Nasibnya apakah ia akan tetap menjadi seorang pemimpin atau jatuh sebagai pria yang penuh kebohongan? Hasil tes akan keluar dalam 21 hari kedepan. Waktu seakan berhenti. Semua mata kini tertuju pada satu hal. Laporan DNA yang akan membuktikan kebenaran di balik skandal yang menggemparkan selama 21 hari penantian. Rumah tangga Rizwan dan Laras terasa seperti sebuah cermin yang retak. Mereka hidup di bawah satu atap, namun dipisahkan oleh dinding tak kasat mata yang terbuat dari kebohongan dan pengkhianatan. Keanggunan dan senyum Laras yang selalu terpancar kini sirna, digantikan oleh sorot mata kosong dan keheningan yang memekakkan telinga. Di ruang makan, sarapan yang biasanya hangat kini terasa dingin. Laras memandang Rizwan bukan sebagai suami yang dicintainya, melainkan sebagai sosok asing yang wajahnya dikenalnya dari berita-berita memalukan di media. Ia mengingat saat Rizwan memutuskan beralih dari arsitek menjadi politisi. Laras, orang pertama yang mendukungnya, berdiri di sampingnya di setiap pidato, tersenyum di depan kamera, dan menjadi fondasi kokoh di balik kesuksesan Rizwan. Semua itu ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh. Apa kau benar-benar melakukannya, Mas? Tanya Laras pada suatu malam. Suaranya serak menahan tangis. Apa? Ada anak lain? Rizwan hanya bisa menunduk, tak mampu menatap mata istrinya yang terluka. Ia tidak bisa berbohong lagi. Diamnya adalah jawaban. Laras berjalan ke meja rias, mengambil sebuah foto lama, foto pernikahan mereka, di mana Rizwan dan dirinya tampak begitu bahagia dan penuh janji. Ia menatap foto itu, seolah-olah sedang berbicara dengan versi dirinya di masa lalu yang tak pernah tahu rahasia gelap ini. Selama ini, ia percaya cinta mereka tak tergoyahkan. Ia percaya pada setiap kata dan janji yang diucapkan Rizwan. Namun, kini semuanya terasa seperti ilusi. Hatinya hancur, bukan hanya karena perselingkuhan itu, tetapi karena ia menyadari betapa naifnya ia selama ini. Ia tidak pernah benar-benar mengenal pria yang ia nikahi. "Aku akan menunggumu," bisik Laras. Bukan kepada Rizwan yang ada di depannya, melainkan pada dirinya sendiri. "Aku akan menunggumu kembali." Entah sebagai pembohong atau sebagai ayah dari anak itu. Ia tahu, apapun hasil tes DNA nanti, hidupnya dan hidup Rizwan tidak akan pernah sama. Cermin yang retak itu tak akan pernah bisa kembali utuh. Ayah hanya bisa menunggu. Bersama ribuan pasang mata lain, keputusan dari sebuah tes yang akan menentukan nasib, tidak hanya bagi Rizwan, tetapi juga bagi kehormatan dan hatinya yang hancur. 21 hari terasa seperti 21 tahun. Bagi Rizwan, pagi itu, telepon dari kuasa hukumnya datang. Suara di seberang sana terdengar berat, dan Rizwan tidak perlu menunggu lama untuk mendengar kata-kata yang ia takutkan. "Hasil tesnya keluar, Pak. DNA-nya 99,99% cocok dengan DNA Bapak." Genggaman Rizwan pada telepon mengendur. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar. Kebenaran yang selama ini ia kubur dalam-dalam kini muncul ke permukaan, tidak terbantahkan. Ayah bukan hanya kalah dalam pertempuran hukum, tetapi juga kalah dalam pertempangan melawan dirinya sendiri. Hasil tes DNA itu menjadi berita utama di setiap media. Karir politik Rizwan tamat seketika. Desakan mundur dari publik dan partainya tak terbendung. Dengan kepala tertunduk, Rizwan akhirnya menyampaikan pidato pengunduran dirinya, mengakui kesalahannya, namun tidak ada kata-kata yang bisa mengembalikan reputasi yang telah hancur. Ia yang dulunya diluelukan sebagai arsitek perubahan, kini hanya dikenal sebagai arsitek kebohongan. Laras, setelah mendengar hasil itu, membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia menatap Rizwan, bukan dengan amarah, melainkan dengan kekecewaan yang mendalam. Ia melepaskan cincin pernikahannya dan meletakkannya di atas meja. "Aku mencintaimu, Mas. Aku sungguh mencintaimu," ucapnya dengan suara bergetar. "Tapi cinta tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Aku tidak bisa hidup dengan bayangan bahwa ada bagian dari hidupmu yang selamanya tidak akan pernah aku ketahui." Laras pergi, meninggalkan Rizwan sendirian dalam kehancuran. Ia tidak tahu apakah Laras akan kembali, atau apakah ia akan menemukan dirinya kembali. Rizwan kembali ke kehidupan awalnya, bukan sebagai gubernur yang dihormati, melainkan sebagai seorang arsitek yang kehilangan integritasnya. Ia kini hidup dengan penyesalan, menyadari bahwa ia telah mengorbankan segalanya demi sebuah rahasia. Kisah Rizwan mengajarkan kita sebuah pelajaran pahit. Setiap manusia memiliki kesempatan untuk membangun hidup yang baik dengan karir yang cemerlang dan keluarga yang harmonis.
Namun, semua itu akan rapuh jika dibangun di atas dasar kebohongan. Sebuah kebohongan, sekecil apapun, adalah seperti retakan kecil di fondasi sebuah bangunan. Awalnya tidak terlihat, tetapi seiring waktu, retakan itu akan semakin melebar, hingga akhirnya meruntuhkan seluruh bangunan itu. Integritas adalah fondasi yang paling penting dalam hidup. Jujurlah pada diri sendiri pada pasangan, dan pada setiap orang di sekeliling kita. Karena kebenaran, seberat apapun, akan selalu lebih baik daripada kebohongan yang hanya akan membawa kehancuran dan penyesalan di kemudian hari.